Halo, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam bahasa pemrograman lanjut. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang koneksi ke database dengan menggunakan Java. Dalam setiap pengembangan sistem informasi, akan selalu ada database yang digunakan dalam sistem informasi tersebut. Terserah bahasa programannya yang digunakan apa ya. Akan selalu ada database yang digunakan. Begitu juga kalau seandainya kita menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman untuk membangun sebuah sistem informasi, maka diperlukan konektivitas dari bahasa pemrograman Java ini ke database ya, agar dia dapat mengelola data yang ada di dalam database tersebut. Nah, Java sendiri sudah memiliki fasilitas untuk mengelola database dengan terkoneksi ke database yang tersedia dengan menggunakan yang namanya JDBC, yaitu Java Database Connectivity, yang merupakan teknologi standar Java dan menjadi bagian dari JDK untuk mengakses dan mengolah database. Nah, database yang didukung oleh JDBC ini cukup banyak ya, seperti MySQL, Postgres, Oracle, DB2, Access, dan lain sebagainya. Tergantung dari ketersediaan driver atau konektor yang disediakan oleh masing-masing database. Ya. Nah, dalam perkuliahan kita akan menggunakan MySQL sebagai database yang akan kita jadikan contoh. Nah, JDBC sendiri ini berisi kumpulan kelas-kelas dan interface yang ditulis dengan menggunakan bahasa Java dan digunakan untuk membangun koneksi, kemudian mengirim statement atau query, dan memproses hasil dari query atau statement tersebut. Nah, seluruh kelas yang ada dalam JDBC ini itu terletak dalam paket java.sql. Jadi ketika kita akan membuat sebuah aplikasi Java yang akan mengelola database dengan menggunakan JDBC, kita harus mengimpor kelas-kelas yang ada dalam paket java.sql. Setidaknya ada 4 kelas yang kita butuhkan, yaitu connection, driver manager, SQL exception, dan statement. Kita bisa import kelas yang dibutuhkan satu persatu, atau kalau seandainya kita akan menggunakan banyak kelas yang ada dalam paket tersebut, kita juga bisa mengimpor seluruh kelas yang ada dalam paket tersebut dengan menggunakan import java.sql.asterisk. Nah, dengan menggunakan import java.sql.asterisk ini, kita akan mengimpor seluruh kelas yang ada dalam paket tersebut. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita mengimpor paket tersebut, selanjutnya kita membuat koneksi dengan database. Nah, untuk membuat koneksi ini dibutuhkan driver ya. Driver untuk masing-masing database. Nah, driver ini disediakan oleh masing-masing database. Kalau MySQL, maka nanti kita cari ke websitenya MySQL-nya. Kalau Postgre, nanti kita akan cari ke website Postgre-nya. Kalau Microsoft SQL Server, kita akan cari ke Microsoft SQL Server-nya. Intinya, driver ini disediakan oleh vendor dari database itu sendiri, bukan oleh Java-nya. Nah, kita perlu mengimpor terlebih dahulu driver tersebut, kemudian baru kita bisa membuat program untuk koneksi ke database-nya. Nah, untuk koneksi database-nya kira-kira seperti ini. Kita menggunakan driver manager get connection. Kita menggunakan kelas driver manager, kemudian metode get connection untuk membuka koneksi ke database-nya. Ya. Nah, dalam setiap koneksi yang kita buat ya, ketika kita membuat koneksi, kita perlu menyertakan exception handling. Kita sudah bahas sebelumnya exception handling, karena bisa jadi ketika kita membuka koneksi ke database, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol oleh Java-nya. Misalkan, kita ingin membuka koneksi ke server database MySQL. Bisa jadi ketika kita membuka koneksi tersebut, mungkin jaringannya sedang mati, atau mungkin passwordnya salah, atau mungkin database-nya nggak ada, ya, sehingga koneksinya tidak berhasil. Nah, oleh karena itu, ketika koneksinya tidak berhasil, akan menimbulkan exception, dan agar aplikasi kita tidak crash, maka kita perlu membungkus koneksi tersebut dengan menggunakan try and catch.
ya. Kemudian kita juga perlu melakukan pengecekan ketika ketika aplikasi kita membuka koneksi, apakah drivernya sudah tersedia atau belum. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa dia akan membuka koneksi ke database tersebut. Oke. Selanjutnya, untuk membuka koneksi tersebut dibutuhkan yang namanya URL untuk koneksinya. Format dari URL tersebut ya mirip seperti URL website ya, HTTP, kemudian nama domainnya apa atau IP address alamat servernya di mana, kemudian parameter-parameter lainnya. Nah, untuk database JDBC ini juga seperti itu. Dengan format URL-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah JDBC ya, yang menunjukkan bahwa kita akan menggunakan JDBC. Kemudian jenis database *2, kemudian jenis database yang akan digunakan entah itu MySQL, PostgreSQL atau Microsoft Server ya. Kemudian berikutnya *2/ sama seperti HTTP web ya. Kemudian alamat servernya atau di mana posisi database-nya ya. Bisa berupa IP address dari servernya, bisa juga berupa nama domainnya. Kemudian kalau seandainya tambahkan juga portnya berapa ya. Di port berapa nanti database tersebut tersedia. Kemudian database apa yang akan kita akses ya. Anda juga bisa sertakan username dan password sebagai parameter dari URL tersebut ya. Jadi format seperti ini, JDBC *2 jenis database-nya, *2/ kemudian hostname-nya atau alamat servernya ditambah dengan portnya, kemudian /dbname yaitu database yang akan kita gunakan. Kemudian kalau seandainya dibutuhkan parameter-parameter lain, maka kita bisa tambahkan setelah database tersebut ya, dengan didahului dengan tanda tanya. Kemudian nama parameternya apa, kemudian nilai dari parameternya apa. Ini contoh dari sebuah string URL-nya ya. JDBC *2 MySQL *2/ localhost ya. Berarti alamat servernya ada di localhost *23306. Ini port yang akan kita gunakan untuk mengakses server tersebut, yang merupakan port default dari MySQL. Kemudian DB-nya adalah mahasiswa. Kemudian bisa ditambahkan parameter lain yaitu user. Di sini kita tambahkan usernya adalah root dan passwordnya nggak ada. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan koneksi tadi, seperti sudah disampaikan, kita menggunakan metode getConnection dari driver manager ya. Yang kita sediakan di metode getConnection ini adalah URL yang tadi sudah kita buat, kemudian username-nya dan password-nya. Ini mungkin berbeda-beda antara masing-masing database. Kalau MySQL Server, karena dia sifatnya server, ada username dan password. Tapi kalau seandainya berupa file seperti Access atau mungkin SQLite, mungkin username dan password tidak dibutuhkan. Tapi dibutuhkan alamat filenya di mana. Nah, setelah kita berhasil membuat koneksi, maka selanjutnya kita perlu untuk mengirimkan query atau SQL ke database-nya. Kalau kita ingin mengelola database-nya. Nah, untuk mengirimkan query ke database-nya, kita bisa menggunakan objek dari kelas statement. Dengan cara kita bisa buat statementnya itu dari connection yang sebelumnya kita buat dari driver manager. Ya. Statement stmt sama dengan connection.createStatement. Ini mungkin sedikit berbeda dengan cara kita bikin objek sebelumnya ya. Sebelumnya kita bikin objek itu selalu diawali dengan kata new ya. Tapi kita bisa juga buat objek dengan menggunakan metode jika metode tersebut mengembalikan objek. Contohnya di sini. Kemudian setelah itu, setelah kita memiliki statementnya, objek statementnya, kita mengirimkan query melalui objek statement tersebut ya, dengan menggunakan metode execute query yang dimiliki oleh objek statement. Nah, query inilah yang kita buat ya. Contoh di sini query-nya adalah select bintang from mahasiswa. Atau kalau seandainya
Ini kalau seandainya query-nya adalah query yang bersifat select ya, atau ya select, bukan update, delete ya, yang sifatnya mengubah data atau menambah data atau mungkin menghapus data, kita bisa gunakan execute query. Tapi kalau seandainya query-nya query update, delete, atau insert, kita bisa gunakan execute update. Nah, kalau seandainya kita menggunakan execute query, maka nanti tentu akan ada data yang kita dapatkan hasil dari query kita ya. Select bintang from mahasiswa misalkan. Berarti nanti akan ada data mahasiswa yang kita dapatkan. Nah, untuk memproses data mahasiswa yang kita dapatkan, kita bisa menggunakan perulangan while dengan menggunakan objek result cell yang kita dapatkan, yang kita tampung dari hasil query execute query tadi. Ya, contohnya di sini while result.next ya, di mana RSLT ini atau result ini itulah objek hasil dari execute query tadi di sini. Kemudian dan kita mendapatkan data untuk masing-masing kolomnya. Jadi untuk mengambil data dari masing-masing kolomnya kita gunakan seperti ini ya. Kalau seandainya data yang tersebut dalam bentuk string, maka kita gunakan metode getString. Kemudian kalau seandainya datanya dalam bentuk integer, kita bisa gunakan getInt, dan begitu seterusnya. Artinya ketika Anda akan mengambil data dari masing-masing kolom, ya, Anda harus tahu dulu kolom tersebut menyimpan tipe data apa. Kemudian juga Anda harus tahu susunan dari kolom yang didapatkan itu seperti apa. Nanti kita akan lihat di contohnya. Kembali. Oke, nah setelah selesai prosesnya, jangan lupa untuk menutup statement dan connection untuk menghemat memori kita, memori program kita. Oke, nah kira-kira prinsip dasarnya seperti itu ya, untuk menggunakan atau mengelola database dengan menggunakan Java. Yang pertama kita import dulu paketnya. Kalau Anda menggunakan ID biasanya itu bisa Anda skip karena otomatis nanti diimport ketika kita ngoding. Kemudian setelah itu kita memanggil driver JDBC-nya, kemudian membuat koneksi. Di mana untuk koneksinya kita perlu mendefinisikan URL untuk koneksi ke database-nya. Kemudian setelah koneksi kita buat object statement, kemudian kita kirimkan query, kemudian kita olah hasil query-nya, dan setelah itu selesai. Oke. Nah, kita akan lihat contoh untuk menggunakan bagaimana caranya menggunakan Java untuk mengelola database. Ya. Nah, di sini saya akan gunakan Visual Studio Code untuk sebagai IDE untuk membuat programnya, karena ya saya merasa lebih nyaman aja dengan Visual Studio Code ketimbang menggunakan Eclipse. Hal yang perlu Anda ketahui bahwa ketika kita akan menggunakan MySQL ya, nantinya, maka kita perlu download dulu konektornya atau drivernya ke website MySQL-nya. Anda bisa cari dengan Google ya, MySQL JDBC Connector ya. Nanti akan muncul ini, konektor J-Click. Maka nanti akan muncul ini. Karena saya menggunakan Linux Arch ya, tidak ada di sini, maka saya akan panggil amannya mungkin Anda bisa ambil yang platform independen ya, platform independen. Kemudian download aja. Saya ambil yang zip-nya tadi, sudah saya download di sini. Ini sudah saya download dan selanjutnya kita ekstrak. Mana ekstrak? Nah, ini adalah Anda cari nanti MySQL Connector Java 8.0.22 jar. Nah, kita cuma butuh file yang ini saja ya, file jar yang ini untuk program kita. Kita simpan dulu ini, kita biarkan dulu di sini, nanti akan kita gunakan. Oke. Nah, mari kita contohkan sebuah programnya. Pertama kita bikin project Java dulu. Java create project.
tidak ada build tool. Saya akan tempatkan di sini projectnya. Nama projectnya adalah pustaka. Ya. Aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengelola koleksi buku di pustaka. Nah, saya sudah siapkan database-nya, yaitu ini. Nah, nama database-nya adalah tb_java. Ya. Kemudian nama tabelnya adalah koleksi. Dan saya sudah buat strukturnya seperti ini, di mana koleksi tersebut memiliki ID. Ini merupakan primary key, ya, ID. Kemudian ada judul, varchar, pengarang varchar, penerbit juga varchar, kemudian ISBN dari bukunya juga varchar, kemudian tahun terbit dan tanggal beli. Kalau Anda lihat mungkin di sini mungkin database-nya tabelnya mungkin tidak ternormalisasi, karena kalau Anda lihat datanya, saya sudah juga masukkan beberapa data. Di sini ada data yang berulang, yaitu Elek Media Komputindo. Ini bukan promosi ya. Dan itu berulang. Seharusnya ini ada satu tabel lagi penerbit. Tapi ini cuma contoh tabel. Ya. Kita bukan membahas bagaimana merancang database. Kita akan membahas bagaimana aplikasi Java bisa terkoneksi ke database. Oke, ini sudah dibuatkan. Paketnya masih paket default. Saya akan tambahkan paketnya, yaitu paket ID AC Unan FTISI. Sini akan ada error karena dia berada di folder yang tidak sesuai. Oke. Saya akan buat menunya dulu, jadi saya akan lakukan ini secara cepat. Jadi mungkin videonya akan fast forward saja. Oke, kita sudah selesai membuat kerangka aplikasinya. Di mana untuk kerangka ini, ya, di method main-nya ini, pertama kita definisikan menunya. Oh ya, kita buat dulu sebuah variable scanner ya, karena scanner nanti akan kita pakai berulang-ulang. Jadi saya buat dia menjadi sebuah properti dari kelas ini. Kemudian berikutnya di method main-nya ini kita inisialisasi variabel yang akan digunakan, yaitu scanner dan integer option. Integer option ini digunakan nanti untuk menyimpan menu atau pilihan si pengguna. Kemudian kita gunakan perulangan nanti untuk menampilkan menu secara berulang-ulang, ya, atau aktivitasnya akan berulang-ulang. Kemudian kita tampilkan menunya, ada lihat, tambah, hapus, edit, dan cari koleksi. Kemudian ada keluar dari aplikasi. Nah, nanti berdasarkan pilihan dari pengguna, ya, switch option, di sini saya menggunakan switch, Anda bisa juga menggunakan if. Kalau seandainya satu, nanti dia akan memanggil metode
lihat koleksi, lihat koleksi. Kalau 2 nanti akan tambah koleksi, kemudian kalau 3 nanti akan manggil metode hapus koleksi, dan begitu seterusnya. Dan kalau seandainya inputnya tidak terdefinisi ya, di luar pilihan ini, maka nanti akan muncul pesan system out print line input tidak valid. Ya, di sini saya gunakan default. Nah, untuk setiap aktivitas yang akan dilakukan, lihat, tambah, hapus, edit, cari, dan keluar, bukan, yang 5 ini, itu saya buatkan sebuah metode statik yang nanti akan dijalankan ketika pengguna memilih pilihan untuk aksi yang bersangkutan. Oke, ini kerangkanya sudah selesai ya. Kerangka sudah selesai dan sudah bisa kita jalankan. 1 tambah, lihat ya. Enter. Kemudian di sini saya buatkan sebuah tombol tunggu ya, metode tunggu untuk memastikan pengguna sudah menyelesaikan aktivitasnya atau mungkin perlu melihat aktivitas yang sudah dilakukannya. Oke, ini kerangka aplikasinya. Selanjutnya kita akan mengelola database atau data dengan menggunakan Java ini. Oke, ada beberapa hal yang kita butuhkan ketika kita akan membuat program koneksi ke database-nya. Yang pertama adalah drivernya. Tadi drivernya sudah saya sediakan, cuma belum saya masukkan ke dalam project-nya. Kita akan lihat dulu apa akibatnya kalau seandainya driver tersebut belum kita sertakan dalam project. Kemudian yang kedua adalah kita perlu URL dari database-nya. Kita buat di sini. Saya akan jadikan dia sebagai sebuah property. Kita mengikuti formatnya tadi ya. Yang pertama adalah JDBC titik, kemudian MySQL karena kita menggunakan MySQL, kemudian titik 2 //. Nah, berikutnya adalah di mana alamat servernya. Karena kebetulan database MySQL-nya ada di komputer saya sendiri, maka saya menggunakan localhost dengan port yang masih default yaitu 3306. Atau kalau seandainya portnya default seperti ini, Anda bisa abaikan saja ya. Kecuali mungkin nanti Anda portnya sudah Anda modifikasi menjadi 3307 atau mungkin yang lainnya. Tapi untuk kemudahan saya buatkan saja portnya. Kemudian nama database yang akan digunakan. Tadi nama database-nya adalah DB Java. Oke, ini URL-nya. Kemudian kita juga butuh username dan password. Saya akan tuliskan di sini saja username-nya. Name, yaitu root. Kemudian password sama dengan password, kalau tidak salah password. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu membuat koneksi ke database, dan koneksi inilah nanti yang akan kita gunakan berulang-ulang. Untuk membuat koneksi ke database, kita perlu objek dari class connection. Jadi saya buatkan juga sebagai sebuah properti di sini, karena akan digunakan di seluruh metode yang kita buat tadi. Connection. Di sini yang kita gunakan, ini ada banyak ya, yang kita gunakan adalah dari java.sql. Java.sql.connection. Saya beri nama connection. Oke. Nah, di main tadi seperti yang saya sampaikan, kita lakukan inisialisasi. Ini sudah inisialisasi scannernya, ini optionnya. Oke. Nah, untuk melakukan inisialisasi koneksi ke database, kita lakukan yang pertama, kita cek dulu apakah drivernya tersedia atau tidak. Dengan menggunakan metode seperti ini, for name, ya. Class for name.
Nah, untuk MySQL, nama kelasnya itu adalah com.mysql.jdbc.driver. Statement ini itu digunakan untuk mengecek apakah kelas driver ini tersedia di project kita. Nah, setelah itu kita buat koneksinya. Connection sama dengan driver manager get connection. Kemudian kita sediakan URL-nya, tadi sudah di atas ya, db URL, username, passwordnya password, db.url, kemudian username dan password apps. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah berhasil membuat koneksi ke database-nya. Tapi kalau kita jalankan nanti akan ditemukan error ya. Yang pertama adalah ini. Exception muncul, yaitu class not found exception com mysql jdbc driver ya. Kenapa error ini muncul? Karena kita belum mengimport library yang tadi kita tambahkan, sudah kita download. Nah, perlu diingat juga ketika muncul sebuah exception, alangkah baiknya kita menggunakan try and catch untuk menghandle exception tersebut. Di sini saya gunakan try sampai di sini. Catch-nya tadi adalah exception yang muncul tadi adalah apa ya? Mana terminalnya tadi? SQL not found, class not found exception. System out inline driver tidak ditemukan. Oke. Kita coba lagi. Ini saya format dulu sedikit. Reformat, bukan reindent. Oke. Jadi ini ngecek drivernya, kemudian ini membuka koneksi. Mari kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang sudah bukan error lagi yang keluar ya, sudah muncul pesan driver tidak ditemukan. Karena memang belum kita import ke dalam project kita. Ya, bukan lagi, sekarang kita sudah pakai try and catch, jadi bukan lagi exception yang muncul, ya, sudah berupa pesan kesalahan. Saya ganti dikit, terjadi kesalahan. Bukan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan import driver yang tadi sudah kita download, yang sudah kita siapkan tadi. Tadi saya tekan di ini, yang ini ya, MySQL connector Java ini, bla bla bla, tergantung versi. Untuk mengimportnya, kita tinggal copy ini ke folder lib. Ini kalau seandainya kita pakai Visual Studio Code. Kalau di Eclipse ada metodenya. Anda juga bisa pakai ini ya, reference libraries ya. Jadi kita ambil apa gitu, di mana tadi download JDBC. Ya, susah. Saya akan copy paste saja ini ke folder lib di sini. Ini ke folder libnya. Ya. Nah, di sini udah muncul ya reference libraries-nya. Saya refresh. Oke, itu sudah di-upload. Kalau di Visual Studio Code cuma seperti itu untuk menyertakan drivernya. Dan selanjutnya kalau kita coba lagi jalankan, masih tidak ditemukan.
MySQL JDBC driver. Bentar, refresh dulu. Refresh. Oh, salah, sorry. Ini errornya di bawah ya. Bukan ini. Saya clear dulu. Run. Oke, errornya udah beda. Ya. Loading class. Oh, this is deprecated. New driver namanya adalah MySQL CZ CJ DJBC driver. Oke, di versi baru ini namanya bukan lagi ini, bukan lagi mysql.jdbc.driver, tapi ada CJ-nya. Run. Oh, ada error lagi. Kita hapus dulu nih. Run. Ya. Ini muncul error ya. Kalau Anda menggunakan Windows, Anda mungkin tidak akan menemukan error seperti ini ya. Tidak seperti ini. Kebetulan karena komputer saya berada di Linux, dan setelah diutak-atik setting time zone-nya, sehingga muncullah error seperti ini, yaitu the server time zone value WIB waktu Indonesia Barat is unrecognized, ya, tidak dikenali. Saya harus menambahkan parameter lain untuk menyatakan bahwa saya berada di time zone mana, di zona mana. Kalau kita lihat tadi, di saat kita di materi tadi ya, ketika kita membuat URL koneksi ke database-nya, kita bisa menambahkan parameter-parameter lain yang dibutuhkan. Nah, saya akan menambahkan parameter lain tersebut, yaitu server time zone. Yang ini. Kalau Anda di Windows mungkin tidak akan menemukan error seperti ini. Nah, untuk menambahkan parameter tersebut, kita tambahkan di sini tanda tanya, kemudian server time zone sama dengan kita di Jakarta, Asia Jakarta. Dan kalau seandainya ada parameter lain yang perlu Anda tambahkan, gunakan tanda N berikutnya. N parameter lain, nilainya apa gitu. Tapi kita cukup ini aja. Oke? Kita clear dulu. Run lagi. Ada error lagi. Server time zone. Oh ya, time zone. Zone-nya huruf Z kecil. Clear. Oke, sekarang udah jalan dan nggak ada masalah. Artinya sampai di sini kita sudah berhasil membuat koneksi ke database-nya. Selanjutnya kita bisa mengelola database. Oh ya, ada yang lupa. Jangan lupa setelah kita membuka koneksi, jangan lupa untuk menutup koneksinya. Connection close. Ini setelah perulangannya, jadi setelah berkali-kali kita memilih menu, kita akan close connection-nya. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat lihat koneksi ini, menyelesaikan metode lihat koneksi. Metode ini hanya akan mengambil data dari database kemudian menampilkannya. Untuk membuat koneksi ke untuk mengambil data ke database, tentu kita akan gunakan query select. Nah, untuk mengirimkan query select, kita perlu object statement. Tadi, seperti yang kita sudah bahas di slide, untuk membuat object statement, kita perlu statement, ya, object class statement, kemudian ya, nama objeknya saya buat statement juga biar nggak bingung. Nah, untuk membuat statement kita gunakan object connection option create statement. Oops. Oh, ini ada exception. Oke.
throw declaration. Oke, next setelah kita membuat object statement, kita perlu mengeksekusi query-nya. Query yang akan kita eksekusi adalah ini, SQL sama dengan select bintang from koleksi. Tadi nama tabelnya adalah koleksi. Nah, untuk mengeksekusi query-nya ini, kita gunakan object statement execute query. Kemudian query yang akan eksekusi. Nah, lalu ketika kita mengeksekusi query ini, tentu akan ada hasil yang didapatkan. Nah, hasil ini kita tampung dengan menggunakan kelas objek dari kelas result cell. Result cell, sini saya buat result namanya, sama dengan ini kehapus. Nah, begitu. Nah, setelah kita dapatkan datanya, hasilnya atau resultnya, maka selanjutnya kita perlu menampilkan datanya. Kalau kita lihat slide-nya tadi, ini connection udah, kirim query udah, kita gunakan while atau perulangan yang lain yang mungkin Anda bisa gunakan. While result has next result next ya. Ketika resultnya masih punya data, kita ambil datanya. System out println. Mengambil datanya kolom per kolom ya untuk setiap baris. Jadi satu result set ini akan menempatkan kursornya di baris tertentu, kemudian kita ambil datanya per kolom. Untuk ngambil kolom, kita gunakan metode yang sesuai. Oke. Jadi saya jelaskan dulu. Kalau seandainya kita menggunakan query ini, kita copy dulu ya. Coba kita ke ini. Oke, hasil dari query seharusnya seperti ini. Di mana kolom pertama itu adalah ID, kolom kedua adalah judul, kolom ketiga adalah pengarang, kolom keempat penerbit, kemudian kolom kelima ISBN. Ya. Urutannya seperti ini. Jadi kita bisa mengambil datanya sesuai urutan kolomnya. Yaitu result. Misalkan kita ingin menjudul, ambil judul, berarti judul itu ada di kolom 1, 2. Get. Nah, kita harus tahu juga judul itu tipe datanya apa ya. String. Kira-kira seperti ini. Ini cari ya. Salah. Kita ke lihat. Nah, ini. Throw exception jangan lupa. Coba kita jalankan. Lihat. Nah, ya. Ini dapat datanya, ini judulnya. Tekan enter untuk melanjutkan. Oh, enternya nempel sama ininya. Keluar. Oke, enter. Untuk enter kita buat agak ke bawah dikit. Oke, sudah tampil. Nah, kalau kita ingin menampilkan seluruh, selain menggunakan ini ya, sebelum indeks nomornya, kita juga bisa menggunakan nama kolomnya. Judul. Kira-kira seperti itu. Kurang satu. Mungkin lebih nyaman menggunakan kolom kayaknya, nama kolom. Lihat. Oke, sama ya hasilnya. Kita ingin tampilkan seluruh data sistem out print
print line result dot get id. Untuk id dia berupa integer ya, jadi kita gunakan get in id. Kemudian saya juga akan ambil system out print line pengarang result get string pengarang result system out print line result get string ISBN. Dan mungkin itu aja, karena mungkin nanti kepanjangannya. Lihat koleksi. Oh iya, jadi kayak gini dia. Saya maunya tampilnya dalam bentuk tabel, jadi kita tidak gunakan itu. Kita akan gunakan print. Kemudian ada system out print line print tab. Jadi masing-masing ini akan dipisahkan oleh tab titik 2 itulah. Jadi dia print, ini juga print, bukan print line, dan saya tambahkan oke, kira-kira kayak gitu. Yang terakhir print line. Coba deh. Satu, lihat koleksi. Oke. Kira-kira seperti inilah jadinya. Ya. Nah, kita sudah berhasil untuk mengambil data dari database-nya. Selanjutnya yang saya akan kerjakan adalah yang kita kerjakan yang ini ya, yang cari koleksi. Close dulu. Next. Untuk close pada dasarnya sama sih dengan cari, dengan lihat, sorry. Tapi beda itu query-nya. Kita anggaplah kita akan mencari berdasarkan judul. Jadi judul. Kita minta input ke pengguna string keyword. Keywordnya apa ya? Scanner, next line, system out print line. Masukkan kata kunci dari judul. Jadi kita mencari berdasarkan judulnya. Jangan print line, print. Oke. Nah, next setelah itu, setelah kita minta, kemudian setelah minta keywordnya, kita sertakan dalam query. Misalkan kita ingin cari where yang pakai kata Java ya, kita ingin seluruh cari buku Java, where judul. Nah, kalau nyari gimana caranya? Ya ini like Java. Ini ya database ya, jadi mudah-mudahan Anda tahu. Nah, nanti dapatnya kayak gini. Pergi ke Java koleksi, kira-kira seperti itu. Jadi query yang akan kita jalankan yang seperti ini. Cara sederhananya kita bisa gunakan kayak gitu, langsung like where judul like ini. Di sini ada keyword. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, yang kita ubah cuma ini aja, ya tambah keyword apa yang akan dicari, minta keywordnya. Coba kita jalankan. Salah pencet. Kita cari koleksi 5. Tadi Java misalkan. Nah, dapat. Kita cari lagi
Misalkan tadi ada Adobe Premiere Pro, ya ada Pro. Ini juga ada program Java karena ada kata program, dan keluar. Keluar. Oke, ini untuk cari dan lihat dan cari. Selanjutnya nanti juga akan ada tambah, hapus, edit. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian yang tambah di sini. Pertama kita perlu minta input dulu untuk data yang akan kita masukkannya. System out. Saya akan fast forward cepat aja. Penerbit, ISBN, tahun terbit. Oke, kita sudah buat formnya, judul, pengarang, penerbit, ISBN, tahun terbit. Judul, pengarang, penerbit, ISBN, tahun terbit. Ya, tanggal beli, nanti kita buat tanggalnya now aja. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal bikin SQL-nya, query-nya, dengan insert into koleksi. Kolom yang akan kita gunakan adalah judul, pengarang, penerbit, ISBN, kemudian tahun terbit, dan tanggal beli. Dengan values-nya adalah nah, di sini agak repot nih bikinnya. Judul, saya buat di bawah deh. Judul, kemudian berikutnya adalah koma, pengarang, ya. Koma, penerbit,
kemudian koma lagi. Berikutnya adalah setelah penerbit ISBN, koma. Setelah ISBN adalah tahun terbit integer, jadi nggak perlu pakai kutip. Tahun terbit. Dan setelah itu, setelah tahun terbit, tanggal beli, kita buat tanggal sekarang saja, itu now. Oke, itu query-nya. Sama seperti sebelumnya, kita perlu membuat statement. Statement sama dengan connection create statement. Kalau tadi sebelumnya ini juga minta penanganan exception handling. Tadi sebelumnya menggunakan throw, untuk saat ini untuk yang ini kita coba gunakan try and catch. Ya, kayak ini. Kalau terjadi error, kita tampilkan system out print line, terjadi kesalahan input data, misalkan seperti itu. Nah, setelah statementnya ada, selanjutnya kita eksekusi query-nya. Statement execute SQL. Ya. Nah, ini akan bernilai true kalau seandainya query tersebut berhasil dieksekusi, dan false kalau seandainya tidak berhasil dieksekusi. Berhasil input data. Seperti itu. Ya. Oke, kita review lagi. Jadi untuk tambah, kita minta dulu ke pengguna datanya apa. Kemudian setelah itu kita buat query-nya, kita bentuk dengan menggunakan string. Kemudian setelah itu kita eksekusi query-nya dengan menggunakan statement. Ya, statement execute SQL atau execute update juga boleh. Kemudian ya sudah, setelah execute nanti berarti selesai. Mari kita coba. Jadi satu dulu, kita lihat ada 5 data. Kita tambah data baru. Judul matematika teknik. Pengarangnya siapa ya? Pengarang 1. Penerbitnya si Airlangga. Nggak salah ya. Ini tahun terbitnya adalah 2020. Oh, sepertinya tidak berhasil dientrikan karena tidak ada pesannya. Kita coba ke database, apakah ada. Refresh. Oh, ada. Ya, masuk. Tapi kenapa tidak ada pesan yang keluar ya? Datanya masuk, hanya saja berhasil eksekusi, tapi tidak berhasil menampilkan pesan di sini. Sepertinya nilainya false. Statement execute. Oke. If kita cek Java statement execute. Oh, sorry.
Ternyata kalau seandainya is used to execute query and return true if the result is result sets, ya. Oke. Ternyata bukan itu. Execute ini true kalau seandainya query yang dieksekusi itu adalah query select, ya. Maka nanti nilainya adalah true. Tapi kalau seandainya nilainya query-nya query update, delete atau ini, maka dia akan bernilai false. Makanya tadi tidak keluar karena kita menggunakan query insert. Connection. Oke, kira-kira seperti itu. Coba lagi. 2. Judul, pengarang 2. Penerbit adalah elek, ISBN 978, penerbit 2019 misalkan. Ya. Kita lihat. Ya, ada. Oke, kira-kira gitu. Nah, untuk edit dan delete juga pada prinsipnya sama. Kalau seandainya untuk delete, ketika kita delete, kita modelnya berdasarkan apa? Nah, karena yang unik di sini di tabel ini adalah cuma ID, ya. Karena kita tidak buat unik juga untuk ISBN, maka kita uniknya delete-nya nanti akan berdasarkan ID. Jadi kita perlu ID buku berapa yang akan kita delete. Nah, itu yang akan diminta kepada si pengguna. Kemudian berdasarkan ID itu kita buat query delete-nya. Delete from koleksi where ID sama dengan sekian. Kemudian untuk update, nah update agak sedikit rumit. Untuk update Anda harus cari dulu, misalnya untuk update ya. Jadi begitu kita klik update, misalkan 4 update, maka dia perlu menampilkan dulu buku mana, kita perlu pilih dulu buku mana yang akan kita update. Setelah kita pilih, selanjutnya program nanti akan menampilkan form untuk nilai barunya. Sambil menampilkan nilainya yang lama. Dan setelah itu ketika kita enter, nanti baru dia mengupdate atau memperbaharui data dari di database-nya. Kira-kira seperti itu untuk materi hari ini, pertemuan ini. Source code-nya nanti bisa Anda cek di GitHub nantinya. Ada di deskripsi nantinya, silakan Anda coba cek source code yang saat ini. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Itu prepare statement, masih seputar database. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.